Siapa ya bagian rekam? Saya Ustadz, Ya. udah mulai rekamnya Ustadz. Boleh saya nanti share screen? Oh iya boleh. Oh iya saya belum jadikan Ustadz host ya. Ya. Sebentar Ustadz. Bang Dame, sebentar. Ini saya jadikan co-host dulu. Bang Dame, sebentar. Baik, ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat, mari kita sejenak hening sejenak untuk mempersiapkan diri menerima ilham hikmah-hikmah saat ini. Hening, silent, kita mulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basholli ala hajjal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberikan kesempatan waktu untuk silaturahim dengan sahabat-sahabat kita. Silaturahim berarti menyambung tali kasih sayang. Kasih sayang berarti itu nama Allah, dan juga saat ini kita diberikan waktu mengingatkan diri untuk mendengarkan hikmah-hikmah. Semoga semua yang hadir di sini diberkati mendapatkan hikmah dengan mudah. Saya juga dilancarkan, diberkati untuk bisa menemani sahabat-sahabat sekalian di sini. Amin ya rabbal alamin. Salam dan rasa hormat kita, salawat disampaikan kepada Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat, kita telah melaksanakan puasa Ramadan ini sudah sering sekali, sering banget. Kalau usia di antara kita ada yang sudah 60 tahun, mulai puasa umur 7 tahun, berarti dia sudah berapa tuh? 53 periode lah lebih kurang. Bayangkan ibu-ibu, 53 periode dia telah melakukan praktek puasa yang disyariatkan. Tentu saja pada waktu kita melakukan puasa usia 7 tahun, 8 tahun, caranya ya sesuai umur kita waktu itu, Bu. Ya kan? Jadi nungguin buka puasa, aduh itu surga banget loh itu nungguin buka puasa itu. Aduh, berapa jam lagi nih ya? Berapa jam lagi ini gitu. Jadi kadang-kadang lagi wudhu, kadang-kadang diminum dikit-dikit gitu. Yang rada nakal gitu ya. Jadi lagi puasa, terus lagi wudhu sekalian minum gitu kan, nggak ketahuan gitu. Lalu SD, SMP, SMA sampai kerja, berumah tangga sampai sekarang, Bu. Pertanyaannya adalah sebagai introspeksi, sebagai evaluasi diri, masing-masing bertanya, termasuk saya, apakah ada perubahan pada saya gitu. Ada yang bilang ada, apa perubahannya, Bu? Wah, saya khatamnya bisa 3 kali loh sekarang. 1. Kalau Ibu apa? Wah, saya itu ya sekarang nggak bisa mudik ya gitu. Kalau Ibu apa? Wah, saya setiap hari itu sedekah gitu. Kenapa? Karena memang dijanjikan di hadis pahala dilipat gandakan gitu. Nah, saya sebetulnya ingin ibu-ibu itu membuktikan kita semua tahun ini saya dapat nuzulul Quran.
saya betul-betul dapat Lailatul Qadar. Nuzulul Quran itu apa? Nuzulul Quran itu petunjuk, Bu, bagi kita, Bu. Ya, Nuzulul Quran itu ya. Jadi bukan peringatan Nuzulul Quran ya. Nih, Nuzulul Quran. Jadi di bulan Ramadan ini sering diulang-ulang ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ada kata siam di sini. Kama kutibal alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman. Jadi wahai orang yang beriman, Bu, bukan ya ayuhan nas ya. Jadi ya ayuhan nas, bukan ya ayuhan nas, bukan ya ayuhal muslimun, Bu. Jadi jangan salah ya. Jadi bukan ya ayuhan nas, bukan juga ya ayuhal muslimun, tapi ya ayuhal ladzina amanu. Berarti al amanu itu bisa beda aliran, bisa beda agama, Bu. Siapa amanu itu? Mereka yang sudah sadar pada Allah. Sudah sadar spiritual gitu. Jadi orang yang beriman itu orang yang sudah menyadari dia bukan hanya tubuh. Tubuh kan kesadaran tubuh nih jasmani ini. Saya sadar kopi, saya sadar makanan. Nanti puasa itu ada men-stop tarikan kepada keinginan tubuh. Jadi ada nanti latihannya puasa itu stop tarikan. Ya, makan, minum. Yang lebih halus lagi syahwat. Jadi puasanya fisik gitulah. Nah, kalau waktu SD kan puasa itu fisik, Bu. Ya, ditahan sih sehingga jadwal makan berubah gitu. Ya, yang lebih puncaknya kalau Lailatul Qadarnya puasa fisik apa? Berat badan berkurang 7 kilo gitu. Kan saya sendiri kesulitan saya untuk menurunkan berat badan misalnya kan. Ya, kok ada nyut-nyutnya itu gitu lah. Ya nggak tahu, Nek. Yang penting udah bunyi lah. Ibu Meda bisa udah. Jadi ibu-ibu sekalian ada puasa fisik gitu ya. Kita tidak makan, ritme ini berubah. Tentu kita nggak mau kalau cuma puasa fisik. Masuk lebih halus lagi, Bu. Nanti puasa menahan. Ini orang beriman ya. Sadar fisik. Oh, saya sadar jiwa, Bu. Sadar nafsu. Saya mau marah, saya sadar sebelum marah. Saya lagi sedih, saya sadar sedih itu. Kalau saya lagi takut, saya sadar takut itu. Kalau saya lagi kesel, saya sadar. Kalau saya ikutin keselnya, jadi berkembang. Bisa berhari-hari keselnya. Tapi sekarang, saya mau puasa kesel. Gitu. Jadi puasanya mulai menahan keinginan jiwa yang rendah. Nah itu catat. Ada puasa fisik, ada puasa, update dong. Puasa menahan keinginan jiwa rendah. Keinginan nafsu gitu. Kan nafsu itu ada berderajat kan sudah belajar. Nafsu yang rendah. Jadi kita tahan, Bu. Supaya apa? Supaya kita tidak diganggu sama nafsu-nafsu itu, Bu. Ada di HP belanja tawaran. Tahan. Nggak perlu kok. Kok bisa ngomong nggak perlu, Bu Tisha? Akal ngomong. Nggak perlu. Tapi kan udah lama saya pingin begitu. Kapan lagi dong duitnya kan ada. Apa salahnya sih? Gitu kira-kira. Nah, jadi puasanya, Bu, sudah mulai puasa pada tingkatan jiwa gitu. Menahannya tidak sekedar makan dan minum dan syahwat, tapi menahan dorongan-dorongan jiwa-jiwa rendah. Nah, mereka yang berimanlah yang bisa berjanji dengan ini. Kalau tidak, nggak bisa, Bu. Nggak bisa aja. Saya yakin ya, bayangin Bu Ninil ya, kalau Nabi Muhammad hidup hari ini, itu kayaknya ada satu perintah baru. Puasa nggak pakai Instagram, sosmed. Gitu, sebulan. Puasa nggak pakai Instagram. Kenapa? Nggak gangguin Bu Rianti itu, mengganggu mood, jadi pingin kayak orang lain. Kok pasangan itu romantis ya, ingin deh kayak begitu. Nah, jadi ribet urusannya. Padahal dia kagak tahu itu acting doang kan.
Ternyata acting doang di Instagram. Kalau kenyataan sehari-hari kita nggak tahu deh. Gitu. Jadi yakin itu saya itu. Kalau Nabi Muhammad hidup hari ini, puasanya nambah Bu hadisnya. Jadi puasa menahan tidak pakai sosmed. Mana tuh kira-kira? Karena nggak bisa masuk gua, Bu. Nggak bisa hening batinnya. Karena itu kita di sini membahas puasa dalam perspektif tasawuf. Nah, tasawuf yang ngomong gini, Bu. Jadi kita nggak perlu dilarang nggak pakai sosmed. Boleh aja pakai sosmed. Tapi waspada dong. Kalau hoax-hoax gitu ngapain ditonton nggak jelas. Kok bisa memilih? Pakai akal. Jadi sudah mulai dapat ya. Burahatin ya. Jadi puasa jiwanya. Jadi puasa fisik sudah lolos. Puasa jiwa mengikuti jiwa-jiwa rendah. Nah kalau ibu mengkarantina, merantai keinginan jiwa rendah ini, kan di bulan puasa setannya dirantai. Dia beramal ibadah, pamer lagi kan gitu. Suka show off, ibadahnya suka show off gitu. Zaman sekarang ini ya sosmed ini gatal aja Bu pingin show off. Kan ini siar yang bener lu, bukannya lu pingin dianggap gitu. Gimana itu Bu? Nah jadi kita kadang masih gatal aja karena belum lolos gitu. Kalau orang itu yang sudah mulai kontemplatif, bahkan dia menahan diri untuk show off. Riya kalau bahasa ininya. Tapi era sekarang susah Bu, susah banget. Karena semuanya begitu, nggak gaul loh. Mana dong? Tapi kan gimana? Nggak dosa sih. Apa nggak batalin puasa? Enggak. Secara pikir sih nggak ngebatalin. Tapi dalam pandangan batin nanti Tuhan nggak bicara ke dia Bu. Nggak dia lihat Nuzulul Quran. Nggak dia lihat Lailatul Qadarnya itu. Jadi puasa pada level fisik, kedua puasa pada level jiwa rendah. Nah, jiwa rendah itu sudah tahu dong suara-suaranya. Jadi gini Bu, kalau ibu lagi mau marah, kalau bahasa Inggris atau lagi sedih, I am sad, saya sedih. Sekarang ibu ganti karena udah puasa. Tarik nafas, tahan dulu. I am aware of sad, artinya aku menyadari sedih. Gitu Bu Rianti. Aku menyadari sedih gitu. Marah datang nih Bu, biasa saya marah nih gitu atau langsung galak gitu. Sebelum itu besar marahnya kan terasa tuh Bu, gitu, terdeteksi, disadari. Kenapa? Karena kita sudah belajar diam, hening, menahan diri. Nah, latihan menahan diri ini selama beberapa hari, sudah 21 hari, mestinya sudah bisa membuat kita lebih takwa. Sudah tatakun. Tatakun artinya berproses untuk takwa. Takwa itu apa? Waspada, alert gitu. Makanya di ayatnya ini Bu, wahai orang yang beriman, yang sudah sadar, wajib atas kamu menahan diri kan? Sebagaimana wajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu tatakun Bu. Tatakun nih. Tatakun itu artinya berproses untuk takwa. Bukan udah bertakwa Bu. Kalau sudah bertakwa namanya muttaqin. Jadi kita tidak dijamin semuanya bertakwa bulan puasa ini. Berproses untuk takwa iya. Nah, masing-masing yang hadir di sini bisa ngecek diri tuh, self inquiry. Saya juga ngecek takwa saya gimana nih sekarang gitu. Kalau kita sempat melakukan kesalahan, nyesel dong. Maafkan diri sendiri. Udah, aku tadi salah. Jangan berlama-lama meratapi kesalahan. Itu nanti tidak bertakwa lagi. Manusia pasti salah, Bu. Pasti. Kenapa? Karena kita turunan Adam. Turunan Adam itu pasti salah, Bu. Kan Adam yang duluan melanggar. Ya, Bu, ya. Jadi jangan sok suci lah. Cuman pada waktu Ibu melakukan kesalahan,
Ibu jangan berlama-lama merasa bersalah. Ibu langsung amati, selidiki diri sendiri. Pasti nyesal dulu. Setelah itu baru tahan jiwa nyesal itu, amati. Saya nggak tahu ibu suka nggak istilah menahan itu, sebetulnya mencermati. Kan kita menahan marah itu supaya kita bisa mencermatinya. Menahan toh buat apa? Tapi mengamati sehingga kita bisa mengenal sifat kita. Huluk itu, tahu kan film Huluk, Bu? Yang hijau itu, sebelum dia gede, itu kan kecil dulu kan? Hijau dikit gitu. Nah sebelum dia gede, takwa. Kalau dia udah gede, ngecilinnya susah, Bu. Kalau kita malah 10 hari masih bertahan tuh huluknya gitu. Gua nggak mau ketemu dia, nggak bisa, nggak, gitu, masih huluknya masih kencang gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, siapa yang bisa melakukan puasa yang disiplin begitu? Yaitu mereka yang sudah melihat anak bulan. Kan ada tuh, barang siapa telah melihat anak bulan, maka puasalah. Anak bulan itu hilal. Bulan itu simbol apa? Kalau secara kosmologi ya lihat bulan di langit atau di atas gitu, di dunia ini. Tapi hakikatnya dari perspektif tasawuf, anak bulan itu simbol hati, Bu Rianti. Suara kolbu. Kita selama ini menjalani hidup pakai suara nafsu. Paling banter suara akal. Akal itu kan menimbang. Orang kalau dikritik, kalau dia pakai nafsu rendah, dia tersinggung. Kalau dia pakai akal, dia teliti. Benar nggak kritikan? Oh benar, aku terima. Kalaupun tidak benar, ya enggak apa-apa. Aku kan nggak begitu. Nah, itu akal tuh. Kalau kolbu malah beda. Oh makasih ya dia ngeritik aku. Karena memang aku nggak nyadar kalau nggak dikritik gitu. Nah, itu kolbu tuh. Nah, satu hari pada waktu ibu sakit atau lagi terpuruk, karena kita memang banyak kesalahan, Tuhan kirim penderitaan. Jadi sakit dia masuk ICU. Saat masuk ICU itu diam. Tiba-tiba ada suara hati datang. Udah cukup Bu Nini, udahlah. Gak usah begitu lagi. Ya, aku jadi. Nah, ketika menyaksikan suara hati itu namanya anak bulan. Jadi kalau saya, Bu Rianti, kalau melihat orang yang mau belajar tasawuf, saya lihat dulu, wah ini orang udah ngeliat anak bulan belum di hatinya. Kalau belum, Bu, percuma ngomongin tasawuf. Nggak akan nyambung. Bu Rianti pasti udah mulai khatam tuh. Nggak semua orang bisa diajak ngomong begini. Dia masih, lagi targetnya beli tas Chanel gitu, tas Hermes. Bukan nggak boleh loh. Kira-kira ibu-ibu kalau mau beli tas Chanel punya duit, itu dorongan nafsu, akal, atau kolbu kira-kira? Bu Tisha. Gimana Bu Tisha? Akal, Pak. Akal ya Bu ya? Wes. Kenapa Bu? Keinginan, Pak. Enggak, itu dorongan nafsu rendah. Dorongan nafsu rendah. Jadi bukan akal. Kalau akal kan enggak. Ini buat apa? Ke kolbu ya akal ya. Jadi nafsu, ego, akal, kolbu. Ini kan sudah sering saya sampaikan di sini. Ya, ya. Saya coba share screen lagi ya. Yang ini loh Bu. Ini teman-teman pasti sudah tahu nih. Ini ya. Nafsu, akal, atau kolbu nih. Takwanya di sini nih Bu. Nah kira-kira mau beli. Ini contoh ya. Bukan saya menyalahkan orang yang beli tas Chanel ya. Enggak. Keinginan nafsu, ego, akal, atau udah kolbu. Nah kalau ke kolbu ada takwanya nih di sini. Dia boleh kok beli itu. Boleh. Iya. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini masing-masing jadi melakukan satu proses kontemplasi.